Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan penuntut ilmu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita saling menyapa dalam rangka untuk menambah ilmu kita, mengulang-ulang materi-materi berkenaan tentang ilmu syar'i, dengan saya Fadia Ainur sebagai pembawa acara. Kemudian pada kesempatan yang mulia kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Ariful Bahri LC MA Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian tema kajian online kali ini kita akan membahas tentang makna kemerdekaan. Langsung saja kita simak bersama-sama pemaparan materi atau penjelasan terkait dengan judul tersebut. Fal yatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia yang begitu banyak, rahmat yang sangat luas yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Dan yang kita harapkan dari nikmat itu semua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mencabutnya, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita semuanya bersaksi dan kita semuanya mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah, telah menyampaikan seluruh tentang masalah risalah, kemudian telah memberikan nasihat kepada kita bersama. Sehingga di antara salah satu yang senantiasa kita baca untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah addaital amanah wa ballautar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih hatta atakal yaqin atau hatta atahul yaqin. Kita semuanya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah. Kita semuanya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah. Kita semuanya bersaksi bahwa Nabi telah memberikan nasihat yang mulia kepada kita sebagai umatnya. Dan kita juga bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berjihad sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Dan di antara salah satu nikmat yang kita rasakan sekarang adalah hasil daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. 13 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Dari kota Madinah inilah Islam mulai tersebar, dan dari kota Madinah inilah Islam mulai disampaikan kepada seluruh penjuru dunia. Dan di antara salah satu yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menulis surat kepada Kaisar. Rasulullah menulis surat kepada Muqawqis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra. Sehingga ikhwatul Islam, di antara nikmat yang paling mulia yang kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok dunia, dan di antara salah satunya adalah negara kita yang tercinta, Indonesia. Yang mana dulu namanya adalah Nusantara, atau dulu namanya sesuai dengan penamaan-penamaan silih berganti, ada yang namanya Hindia Belanda atau Nusantara,
secara umum, yaitu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Islam sudah sampai mulai dari awal-awal abad pertama Hijriah. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bahwa Islam ternyata sudah sampai ke negara kita, terutama di Pulau Sumatera, mulai dari abad pertama Hijriah. Sehingga sebahagian kaum muslimin, mereka melakukan dan mengirimkan utusan, sehingga ketika mereka mengutus, ada di antara para ulama atau ada di antara ahli sejarah, mereka mengatakan, Islam sudah sampai ke daerah kita mulai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika Islam sudah terdengarkan, maka sebahagian kaum muslimin yang ada di daerah kita, mereka mengirimkan utusan, ingin berjumpa. Nah, tidaklah mereka berjumpa karena perjalanan yang sangat panjang, kecuali di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana kita kenal dengan dinasti Umayyah. Kemudian terjadilah di sana diplomasi, tukar pikiran, kemudian orang-orang yang ada di daerah kita meminta untuk dikirimkan para mubaligh, kemudian dikirimkan kitab-kitab tentang agama Islam, sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa daerah kita yang begitu jauh ternyata sudah disapa oleh Islam mulai dari abad pertama Hijriyah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat yang terbesar ketika negara kita adalah negara Islam, dan ini adalah poin yang pertama yang harus kita katakan, bahwa negara kita adalah negara Islam. Karena suatu negara dinamakan dengan negara Islam adalah ketika syiar-syiar Islam diperlihatkan dan diperdengarkan. Dan di antara syariat Islam yang diperdengarkan dan yang diperlihatkan mulai dari Sabang sampai Merauke adalah lantunan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siang dan malam kita mendengarkan lafaz ini. Siang dan malam kita mendengarkan takbir. Siang dan malam kita mendengarkan kaum muslimin mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika negara kita merupakan negara yang paling banyak kaum musliminnya, dan ketika negara kita merupakan negara Islam yang mana syariat-syariat Islam ditegakkan. Mulai dari kalimat syahadat, kita senantiasa mendengar siang dan malam orang melantunkan kalimat syahadat, terutama di dalam melakukan atau mengumandangkan azan 5 kali dalam sehari semalam, kita mendengarkan kalimat syahadat disebutkan, dilantunkan, dan diperdengarkan kepada semuanya. Kemudian ketika kita melihat ibadah salat, kita melihat masjid-masjid bertebaran di permukaan bumi Indonesia yang kita cintai. Kemudian kita melihat bagaimana kaum muslimin mereka melaksanakan ibadah berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, baik itu musalla ataupun surau ataupun apapun namanya, yang mana salat didirikan di sana. Kemudian kita lihat juga yang namanya ibadah puasa. Betapa banyak perjuangan pemerintah kita untuk menentukan bagaimana kita berpuasa, kapan kita mulai berpuasa dan kapan terakhir selesainya ibadah puasa. Begitu juga dengan masalah zakat. Kita melihat ada di negara kita disediakan Basnas, mereka yang mengurus zakat untuk disalurkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada kaum yang bukan muslim pun disebarkan. Kemudian kita juga melihat masalah ibadah haji. Bagaimana pemerintahan kita susahnya mengatur mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana manasik-manasik diadakan. Bagaimana semua penjuru dunia atau semua penjuru daerah kita melakukan yang demikian. Sehingga ikhwatul Islam, 5 ini merupakan adalah sesuatu yang kita kenal dengan rukun Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala, ketika daerah kita adalah daerah Islam dan negara Islam. Walaupun ada sebahagian di antara orang-orang yang ada di negara kita yang mereka bukan beragama Islam, sehingga terjadi kesepakatan sebagaimana dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah tinggal di kota Madinah, dan tidak semua orang yang ada di Madinah beragama Islam. Ada di antara mereka yang beragama Yahudi, dan banyak karena memang suku asal yang ada di Madinah atau yang menempati kota Madinah adalah Aus dan Khazraj, dan mereka adalah di antara suku orang-orang Yahudi. Dan begitu juga ada orang-orang yang beragama selain Yahudi, mereka datang ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bercerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah suku yang bernama Najran. Kemudian mereka ingin mengenal lebih jauh tentang agama Islam. Nah, begitu juga dengan negara kita. Alhamdulillah negara kita adalah negara Islam. Kaum muslimin banyak,
dan walaupun ada di antara mereka yang tidak Islam, namun ada perjanjian di antara kita dengan mereka, dan di antara perjanjian tersebut yang kita kenal dengan Pancasila, yaitu ini merupakan patokan negara kita yang tujuannya adalah untuk mawasik, yaitu untuk menjaga kerukunan dan menjaga apa yang harus dilakukan serta perjanjian yang ada di dalam sebuah agama tersebut, karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kaum muslimin bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita kaum muslimin dan bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, terutama dengan mereka-mereka yang bukan beragama Islam ketika terjadinya perjanjian di antara mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Taubah ayat 6, yang mana surat At-Taubah ini adalah surat yang tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan basmalah, yaitu tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan bismillah, karena surat ini dikenal dengan surat perang atau surat yang bagaimana Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang atau dari orang-orang musyrikin. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau seandainya kita memperhatikan ayat ini, ikhwatul Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bermuamalah. Ketika Allah memberikan kepada kita rizki yang begitu mulia, yaitu negara kita negara yang mulia, negara Islam, yang mana syariat Islam ditegakkan, namun bagaimana muamalah kita dengan mereka yang bukan Islam? Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma' kalam Allah. Yaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengajarkan bagaimana kita bermuamalah. Tujuannya apa? Hatta yasma' kalam Allah, supaya mereka senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, poin yang terpenting adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negara kita yang tercinta dia merdeka karena pekikan takbir. Ketika para ulama mereka menyerukan kalimat takbir untuk berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya kemerdekaan. Kemudian ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melihat apa yang namanya makna kemerdekaan itu sendiri. Karena kita mengetahui mungkin hari tersebut atau hari yang senantiasa kita kenal dengan hari kemerdekaan ada tanggal 17 Agustus. Di antara makna kemerdekaan tersebut, ikhwatul Islam, adalah bagaimana kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui bentuk syukur yang paling mulia adalah dengan anggota badan kita? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati kita. Bagaimana kita senantiasa mengingat, bagaimana kita senantiasa meyakini bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak satu pun nikmat yang Allah berikan kepada kalian kecuali semuanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Kita senantiasa mengucapkan Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, dan di antara salah satunya adalah kemerdekaan. Kemudian di antara bentuk rasa syukur kita yang paling agung adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fisik, dengan jasad, dan dengan badan kita ini ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ke belakang sedikit ikhwatul Islam, bagaimana perjuangan para ulama terutama untuk mencari kemerdekaan di negara kita yang tercinta Indonesia. Bagaimana perjuangan dan bagaimana dulu mereka berada di dalam negara kita. Mereka tidak aman. Salat tidak aman. Puasa tidak nyaman. Melakukan ibadah pun tidak aman. Karena banyak penjajah-penjajah yang mereka menjajah negara kita, baik secara negaranya dijajah, bahkan jiwa kita pun dijajah oleh mereka. Bukankah kita mendengar ada yang namanya 3G atau lebih dekat dengan 3G atau 3G. Yang pertama adalah goal, yang kedua adalah gospel,
Dan yang ketiga adalah glory, yaitu mencari kekayaan, kemudian mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Itu adalah di antara visi dan misi yang dilakukan mereka-mereka yang menjajah negara kita. Yang pertama adalah mereka mencari kekayaan. Betapa banyak kekayaan kita yang diambil. Kemudian mereka mencari kejayaan. Dan di antara bentuk mereka mencari kejayaan adalah menyebarluaskan. Semakin banyak mereka menguasai negara-negara yang ada, semakin jaya mereka. Kemudian yang ketiga adalah menyebarkan agama. Mereka datang ke negara kita bukan hanya sekedar ingin mengambil rempah-rempah dari kita, bukan hanya sekedar mengambil kekayaan, namun di antara salah satu tujuan mereka adalah ingin mengembalikan supaya negara kita itu adalah negara yang tidak menganut agama Islam, sehingga yang kita kenal dengan gospel, yaitu mereka yang menyebarkan agama. Namun para ulama mereka tidak berdiam. Mereka berjuang siang dan malam. Bagaimana perjuangan para ulama, bagaimana perjuangan para santri, bagaimana perjuangan para kiai, banyak yang mereka lakukan demi terwujudnya daerah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, atas perjuangan mereka, atas pekikan takbir yang mereka lantunkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat mulia kepada kita semuanya. Ketika perjuangan yang kita inginkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan, dan kita sebagai anak cucunya harus senantiasa mengingat perjuangan para ulama kita atau perjuangan orang tua kita, bagaimana mereka hidup di zaman penjajahan, bagaimana mereka hidup terintimidasi, dan bagaimana mereka hidup tanpa kebebasan. Alhamdulillah, dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang mulia, yaitu ketika kita diberikan kemerdekaan dan kebebasan. Dan itu merupakan sesuatu nikmat yang harus senantiasa kita ingat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicabut kemerdekaan tersebut dari negara kita. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mulai bertanya-tanya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kemerdekaan secara fisik, apa pula yang harus kita lakukan untuk mencapai makna daripada kemerdekaan tersebut? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita merdeka secara zahir, bagaimana pula supaya kita merdeka secara batin? Apa maknanya? Karena bagaimanapun ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mereka betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna kemerdekaan. Merdeka dari penjajah secara fisik, namun masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak merdeka dari belenggu hawa nafsunya. Betapa banyak mereka yang dikekang oleh hawa nafsunya, baik itu syubhat ataupun syahwat. Betapa banyak di antara kaum muslimin mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seolah-olah mereka melupakan itu semua. Oleh karenanya kemerdekaan yang sangat hakiki ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah adalah bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kemerdekaan. Karena bagaimanapun itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur dan memberikan semuanya. Bahkan semua manusia yang ada di permukaan dunia itu semuanya sadar dan mengakui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau seandainya kalian bertanya kepada siapa saja, muslimkah dia, tidak muslimkah dia, kalau seandainya kita bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, semuanya pasti akan mengucapkan la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang mengatur segalanya. Ketika kita sadar dan kita mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya, pencipta alam semesta, Allah yang mengatur segala sesuatunya, maka pantaskah kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kita menyelewengkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Dan mana bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana bentuk kemerdekaan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Karena kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemerdekaan mereka-mereka yang terlepas dari belenggu hawa nafsu, terlepas dari belenggu syahwat, terlepas dari belenggu syubhat. Karena dua ini adalah perkara yang sangat berbahaya, yang banyak menyesatkan manusia dari jalan agama. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah,
Banyak perkataan-perkataan yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menyikapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kebebasan dan kemerdekaan. Tinggal bagaimana kita betul-betul merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin beribadah, seseorang semakin beribadah kepada Allah, maka mereka akan semakin mendapatkan kemerdekaan. Sehingga ibadah yang kita lakukan ikhwatul Islam dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membelenggu kita. Jangan kita pernah mengatakan ketika kita melakukan salat 5 waktu sehari semalam, seolah-olah waktu kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan waktu tersebut dan kita yang membutuhkan ibadah salat tersebut, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berpuasa, jangan pernah kita mengira Allah butuh kepada kita dan Allah butuh kepada puasa yang kita lakukan. Kita yang butuh kepada Allah dan kita yang butuh kepada puasa. Ketika Allah memerintahkan kepada kita zakat, infak, sedekah, bukan berarti Allah butuh kepada harta kita. Kita yang butuh kepada Allah dan butuh kepada zakat, infak, dan sedekah tersebut. Ketika Allah memerintahkan kepada kita haji, bukan berarti Allah butuh kepada ibadah haji kita. Kita yang butuh kepada ibadah haji dan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin kita beribadah kepada Allah, jangan kita beranggapan semakin dikekang oleh agama. Itulah yang namanya makna kemerdekaan secara murni. Itulah yang namanya hakikat kemerdekaan, yaitu semakin kita beribadah kepada Allah. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara salah satu mereka yang mendapatkan manisnya iman adalah ketika mereka betul-betul cinta kepada Allah dan mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, agama kita ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu itu adalah untuk kenyamanan, untuk ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini akan tenang. Membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, bukan berarti Allah ingin menyusahkan kita, namun kita butuh kepada ketenangan. Makanya boleh kita membedakan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada di antara kita atau ada di antara kaum muslimin mereka menghadapi permasalahan di dalam kehidupan. Kemudian dengan permasalahan tersebut banyak cara mereka untuk mencari solusinya. Ada di antara mereka yang mencari solusi untuk menghadapi permasalahan kehidupan dengan berbuat maksiat. Ada di antara mereka yang ingin menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi di dalam kehidupan dengan beribadah. Coba bandingkan bagaimana hasilnya. Mereka yang menghadapi permasalahan di dalam kehidupan dengan maksiat, mereka akan mendapatkan kenyamanan. Namun kenyamanan dan ketenangan yang semu, yang sementara saja. Sedangkan mereka yang menghadapi kesulitan, tantangan, dan masalah dengan beribadah, disitulah mereka akan mendapatkan manisnya keimanan dan manisnya beribadah kepada Allah, dan manisnya itu akan senantiasa berbuah sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang artinya makna kemerdekaan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita betul-betul merdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Secara zahir kita merdeka, secara batin pun kita merdeka. Karena kemerdekaan yang sebenarnya adalah mereka yang betul-betul beribadah kepada Allah, mereka yang betul-betul memurnikan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya meminta kepada Allah, mereka hanya berdoa untuk Allah, mereka hanya berdoa kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'anah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah tidak pernah diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemerdekaan yang sebenarnya, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menuntun kita untuk melakukan yang demikian supaya hati kita ini menjadi tenang, supaya kita ini menjadi hamba yang paling berbahagia di dalam kehidupan dunia. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Ketika Allah memberikan kepada kita kemerdekaan secara lahir, maka ada yang lebih penting lagi kita untuk mendapatkannya, yaitu merdeka secara batin. Ketika kita betul-betul beribadah kepada Allah, dan ketika betul-betul ibadah kita itu khusyuk, dan kita merasa nyaman, merasa tenang dengan beribadah, sehingga dengan demikianlah kita akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di dalam tauhid dan akidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan untuk Ustaz. Barakallahu fiik atas pemberian materinya tentang makna kemerdekaan. Para rekan penuntut ilmu sekalian, ya kita sudah menyimak pemaparan tentang makna kemerdekaan. Tadi Ustadz sudah jelaskan kemerdekaan itu bisa berupa fisik, ya kemerdekaan yang berkaitan dengan fisik. Dan yang paling penting dari kemerdekaan adalah kemerdekaan hati. Entah itu dari syirik, entah itu dari syubhat, atau entah itu dari syahwat. Masya Allah, kita ucapkan jazakallahu khairan untuk Ustadz atas penyampaiannya. Kemudian Ustadz, ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Ustadz terkait dengan kemerdekaan, yaitu yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus. Pertanyaan pertama Ustadz, di daerah Surabaya, ya, tiap malam 16 Agustus, tanggal 16 Agustus, selalu melakukan tasyakuran. Apakah hal tersebut diperbolehkan, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Apa hukumnya sebagian daerah yang mereka melakukan tasyakuran? Dan kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tasyakurannya. Apakah hanya sekedar memberikan makan kepada fakir dan miskin, atau mereka melakukan ritual tertentu. Apabila itu tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan ritual-ritual yang berkaitan dengan agama, seperti misalnya ada doa-doa khusus, seperti misalnya ada membaca ayat-ayat khusus, dan yang lain sebagainya, maka itu dikembalikan kepada adat. Itu dikembalikan kepada kebiasaan. Apabila tidak ada hubungannya dengan masalah agama, maka itu tidak menjadi masalah. Terutama ketika sebagian kaum muslimin mereka mengadakan tasyakuran, seperti misalnya aparat mengadakan tasyakuran, mereka membagikan makanan kepada kaum muslimin, atau misalnya mereka membagikan SIM gratis misalnya. Itu adalah bentuk tasyakuran. Seperti misalnya mereka-mereka yang menjabat, mereka melakukan tasyakuran seperti membantu mereka-mereka yang du'afa, atau misalnya pergi ke rumah sakit, yang pihak rumah sakit misalnya menggratiskan berobat. Banyak bentuk tasyakuran yang bisa dilakukan. Bukti kita sama-sama ingin memaknai kemerdekaan tersebut. Apabila itu tidak berkaitan dengan masalah agama, maka dipersilahkan. Terutama membantu kaum muslimin. Karena biasanya tasyakuran itu identik dengan membantu kaum muslimin. Memberikan makan kepada fakir dan miskin, yaitu menjaga ukhuwah kita sesama kaum muslimin. Kemudian menyambung tali silaturahim kita dengan keluarga kita. Apabila tidak ada hubungannya dengan masalah agama, maka tidak menjadi masalah. Karena itu adalah kebiasaan, dan kebiasaan dikembalikan kepada adat suatu daerah atau di tempat tersebut. Namun apabila itu sudah berkaitan dengan masalah agama, seperti tadi yang telah kita sebutkan, ada bacaan-bacaan tertentu, kemudian ada zikir-zikir tertentu, maka itulah yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ini dari kolom komentar YouTube. Ya bismillah Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalkan kita menghias sepeda dan konvoi untuk merayakan kemerdekaan, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tentunya ini hanya sekedar kebahagiaan yang dilakukan kaum muslimin, terutama di daerah atau di kampung-kampung yang mana mungkin semua kita pernah merasakan yang demikian, yaitu ada perlombaan sepeda, atau ada menghias sepeda, atau ada sepeda santai, banyak namanya. Sama seperti biasa ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, apabila itu hanya sekedar kebiasaan, atau apabila itu hanya sekedar kita berolahraga dan tidak ada hubungannya dengan masalah agama, maka tidak menjadi masalah. Hanya saja yang kita perhatikan adalah jangan sampai mengalahkan hari raya Idul Fitri, dan jangan sampai mengalahkan hari raya Idul Adha, karena itu merupakan hari raya kaum muslimin. Sehingga disebutkan oleh sebahagian para ulama, kenapa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini
mulai sebahagian kaum muslimin mereka tidak terlalu mengagungkannya. Kenapa mereka tidak terlalu cinta kepada hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha? Karena mereka sudah memiliki banyak hari raya yang lainnya. Sehingga ketika mereka sudah terbiasa melakukan hari raya, sehingga hari raya Idul Fitri sudah mulai biasa, hari raya Idul Adha sudah mulai biasa. Karena mereka sudah banyak melakukan hari raya atau melakukan acara-acara. Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kegiatan yang kita lakukan jangan sampai mengalahkan kemeriahan hari raya Idul Fitri dan jangan sampai mengalahkan kemeriahan hari raya Idul Adha. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hari tersebut adalah hari raya kaum muslimin? Dibolehkan bagi mereka untuk bersenda gurau, dibolehkan bagi mereka untuk berbahagia, bahkan itu adalah hari kebahagiaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kota Madinah, ketika datang hari raya Idul Fitri, kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihat permainan-permainan yang dilakukan oleh saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya, atau bagaimana Nabi memperlihatkan atau melihat sahabat-sahabat mempermainkan atau ada permainan khusus terutama bagi mereka-mereka yang berasal dari Habasyah, dan bagaimana istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melihat pertunjukan tersebut. Intinya ikhwatul Islam, apapun yang kita lakukan jangan sampai mengalahkan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sekedar kita misalnya berbahagia, maka itu tidak menjadi masalah. Namun poin yang terpenting, jangan sampai itu mengalahkan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena apabila hari raya itu sudah semakin banyak, hari raya ini, hari raya itu, ihtifal ini, ihtifal itu, maka hilang wibawa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Budi dari Mojokerto asalnya. Ustadz, bagaimana hukum mengikuti upacara bendera di negeri kita Indonesia? Di sana ada nyanyi-nyanyian dan hormat kepada bendera. Dan di musim ini, apakah kita boleh meninggalkannya dengan alasan pandemi walau di daerah kami sudah zona hijau? Agar berhati-hati. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sedangkan apabila acara-acara tersebut diiringi dengan musik, dan rata-rata acara-acara tersebut diiringi dengan musik-musik yang mana tidak pernah dilakukan terutama daripada pejuang-pejuang kita terdahulu, pejuang kemerdekaan, mereka tidak pernah melakukan yang demikian. Namun di akhir-akhir ini banyak kaum muslimin yang mereka mengadakan sesuatu yang tidak diadakan oleh para perjuang kemerdekaan tersebut, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Kalau seandainya kita bisa meninggalkannya, maka itulah yang terbaik, dan itu adalah untuk menjaga agama kita dan juga untuk menjaga jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum. Wafika barakallahu Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Bimo asal Bali Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada pahlawan-pahlawan kita dari kalangan ulama Ahlus Sunnah sehingga kita tidak salah mengagungkan pahlawan kita? Dan apakah benar ucapan cinta negara adalah bagian dari iman? Barakallahu fika. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita mengetahui terutama ulama-ulama kita yang terdahulu seperti yang kita kenal Imam Bonjol yang ada di Sumatera, kemudian begitu juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Ahmad Dahlan. Kalau seandainya kita meneliti dan melihat buku-buku karangan mereka dan langsung kepada karangan mereka, maka banyak perkataan-perkataan mereka atau banyak tulisan-tulisan mereka yang mengarah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Kiai Haji Ahmad Dahlan, begitu juga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan alhamdulillah sudah ada sebahagian saudara-saudara kita mereka yang menulis dan mengumpulkan tulisan-tulisan para ulama tersebut, dan insya Allah para ulama-ulama kita merupakan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun tentunya kesalahan, banyak kesalahan, dan itu adalah wajar sebagai manusia biasa. Begitu juga seperti Imam Bonjol yang mereka pernah melakukan perjuangan yang kita kenalkan dengan pederi. Bahkan Imam Bonjol ini dituduh sebagai kalau bahasa kasarnya dituduh sebagai Wahabi. Namun ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin
untuk kembali kepada salafus saleh. Walaupun banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, namun itu adalah sebagai manusia biasa. Hanya saja kadang-kadang mereka yang mengikuti ulama-ulama tersebut kadang-kadang salah kaprah dan kadang-kadang salah di dalam menilai tulisan-tulisan para ulama. Bagaimanapun para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal mereka yang sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga, dan semoga kita yang datang setelahnya bisa mengikuti jejak langkahnya, yaitu bagaimana mempertahankan negara kita ini, terutama secara batin, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, dari syubhat dan dari syahwat, karena perjuangan mereka sudah mereka lakukan, tinggal bagaimana perjuangan kita, apa dan apa yang kita perjuangkan, dan apa bentuk kita untuk menjaga negara kita yang tercinta. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Adapun perkataan yang tadi disebutkan hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, itu tidaklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang pertama kali mengucapkan yang demikian adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Tentunya dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita mengetahui terutama di daerah-daerah yang ada di Jawa, bagaimana dia membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana orang-orang yang ada di daerah kita mereka tidak bersebelahan dengan orang-orang yang menjajah kita. Dan bagaimana membangkitkan semangat juang orang-orang yang ada di saat itu. Namun ikhwatul Islam, bagaimanapun fitrah kita adalah sayang dan cinta kepada negara dan daerah kita masing-masing. Itu adalah fitrah, dan itu adalah rasa cinta secara tabiat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sangat sayang kepada kota Madinah karena Madinah sudah dijadikan tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sanggup berpisah dari kota Madinah. Begitu juga dengan kota Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Makkah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh orang-orang Makkah, sesungguhnya engkau wahai kota Makkah adalah negara yang paling aku cintai dan negara yang paling aku sayangi, tempat yang paling aku sayangi. Kalaulah bukan aku diusir oleh kaumku, maka aku tidak akan keluar. Begitu sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Mekah. Begitu juga kepada kota Madinah. Nabi sayang kepada kota Madinah. Setelah Nabi tinggal di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berpisah dari kota Madinah. Bahkan ketika Nabi melakukan perjalanan dan safar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin cepat-cepat pulang kepada kota Madinah. Nah, ketika Nabi hendak pulang ke kota Madinah dan sudah melihat kota Madinah dari jarak jauh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat kendaraannya. Kenapa? Lihubbiha. Karena sayang dan cinta Nabi kepada kota Madinah. Cinta, sayang kepada negara kita itu adalah amrun, atau sesuatu yang dianjurkan, tabiat. Kita membela negara kita, kita cinta kepada negara kita, itu adalah tabiat kita sebagai kaum muslimin. Dan itu wajib kita lakukan. Namun bukan berarti kita harus mengucapkan sesuatu yang harus disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, hubbul watan minal iman. Cinta negara adalah bentuk daripada keimanan. Kita tahu ini bukan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila kita mengatakan itu adalah perkataan ahli hikmah, atau itu perkataan sebagai simbol-simbol untuk menanamkan kecintaan, namun intinya kita tidak boleh menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini sudah sempurna, dan di antara bentuk kesempurnaan tersebut, Nabi sudah mengucapkan segala sesuatu yang sempurna, dan di antaranya adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita melihat betapa banyak para ulama mereka sudah menukilkan hadis-hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah seorang ulama yang belum terlalu lama meninggal, mungkin baru sebulan, ulama yang berasal dari India, kemudian dia menetap di Madinah. Dan dia adalah salah seorang di antara dosen di Universitas Islam Madinah, lebih dikenal dengan Ad-Diya bin Amr Al-A'zami, atau Syekh Al-A'zami, yang baru saja meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengumpulkan ada sekitar 15 jilid Asy-Syamil Al-Kamil, yaitu dia berusaha untuk mengumpulkan semua hadis-hadis yang sahih. Karena kita tahu hadis Bukhari adalah hadis yang sahih, namun jumlahnya tidak terlalu banyak, sekitar 77 ribuan. Begitu juga Imam Muslim, dia mengumpulkan hadis yang sahih, namun mereka tidak mensyaratkan bahwa semua hadis yang sahih dikumpulkan. Mereka hanya memilih di antara hadis-hadis yang sahih. Nah, datang ulama-ulama setelahnya, dan di antaranya adalah
ulama yang berasal dari India tersebut, yang dia sudah menetap di kota Madinah, bahkan dia salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah, bahkan dia juga mengajar di Masjid Rasulullah SAW. Dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih supaya kita mudah untuk menelaah dan meneliti. Nah, hubbul watan minal iman tidaklah termasuk di antara pada hadis Nabi SAW, dan tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW. Kalau seandainya kita ingin menyandarkan, sandarkan kepada mereka yang mengatakan itu. Dan di antara yang mengatakan, dan yang kami ketahui, yang mengatakan yang demikian adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuni dosanya dan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau kita diwajibkan mengikuti kegiatan di kampung terkait perayaan kemerdekaan dengan lomba-lomba yang di sananya banyak musik, ada joget juga, ada ikhtilat juga. Nah, kemudian jika kita tidak mengikutinya, kita dikenakan denda. Apakah kita boleh tidak membayar dendanya, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ada poin yang harus kita ketahui ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan ini terkait dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu makna daripada kemerdekaan. Bukan berarti ketika kita memaknai kemerdekaan tersebut, harus kita melakukan lomba ini, lomba itu, lomba ini, lomba itu, terutama ada jogetnya, ada musiknya. Itu sebenarnya adalah mereka yang tidak memaknai apa sebenarnya kemerdekaan tersebut, sebagaimana tadi yang telah kita bahas. Dan merdeka atau memaknai kemerdekaan tidak ada hubungannya dengan perlombaan. Poin yang harus kita ketahui, tidak pernah ada hubungannya perlombaan dengan kemerdekaan. Bersyukur dengan kemerdekaan tersebut bukan berarti harus dengan melakukan maksiat. Terutama ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah melakukan dan memaknai kemerdekaan dengan melakukan maksiat. Seperti ada musik, ada nyanyian, ada joget-joget, apalagi kita memerintahkan kepada anak-anak kaum muslimin, semakin bagus mereka berjoget, semakin bagus mereka bernyanyi. Itu bukan memaknai kemerdekaan, dan merekalah yang menodai arti dan makna daripada kemerdekaan tersebut. Jadi merdeka tidak ada hubungannya dengan perlombaan. Merdeka adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang telah kita kupas dan kita bahas, itu adalah makna daripada kemerdekaan. Bukan berarti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita mengetahui yang demikian, berarti tidak ada yang namanya mewajibkan perlombaan. Karena ini bukan, dan tidak ada yang mewajibkan, terutama masalah perlombaan. Ini bukan hukumnya adalah perkara-perkara yang mubah. Dan tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, ikhwatul Islam, kalau seandainya kita tidak mengikuti karena ada maksiat di sana, maka itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan la ta'ata li makhluqin fa ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seorang makhluk yang mana itu dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taat dalam rangka berbuat maksiat. Nah, namun kita, seperti misalnya kalau kita berada di sebuah daerah, tentunya kita memiliki undang-undang dan memiliki peraturan tersendiri. Seperti misalnya mereka yang tidak ikut perlombaan, mereka harus terkenakan denda. Kalau seandainya itu peraturan dan supaya untuk menyelamatkan diri kita, maka kita tidak ikut kepada acaranya. Tidak ikut kepada acaranya. Namun kalau seandainya ada petugas yang meminta uang tersebut atau uang denda kepada kita, kalau seandainya kita bisa menyanggupinya, maka kita silahkan membayarnya demi menyelamatkan jiwa dan agama kita. Namun kalau seandainya kita tidak membayar denda tersebut, dan alhamdulillah kalau kita kembalikan kepada undang-undang, tidak ada undang-undang yang mengatakan demikian. Barang siapa yang tidak ikut lomba, maka dia akan membayar denda. Jadi kita boleh, karena apabila kita kembalikan kepada undang-undang, maka itu bukanlah undang-undang yang telah ditetapkan dan diterapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Barakallahu fikum. Fika barakallah Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Roshidah asal Gresik. Semoga Allah melindungi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Ya Ustaz, apa sunnah-sunnah dan amalan-amalan yang termasuk mengada-ngada
di malam pergantian tahun, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Al-ihtifal bi ra'sis sanah al-hijri, atau yang kita kenal malam perayaan pergantian hijriah. Apakah ada sunnah di sana? Tidak ada sunnah khusus di sana ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang didaerahkan atau yang senantiasa dikenal di daerah kita disebut dengan malam satu surah, atau kalau bahasa kitanya malam Muharram. Tidak ada sunnah-sunnah tertentu. Dan Nabi SAW kita pun mengetahui kalender hijriah, supaya kita lebih mengetahuinya. Kalender hijriah itu baru pertama kali dilakukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya, kapan kita menetapkan kalender tersebut? Karena di zaman Umar, kenapa Umar melakukan yang demikian? Karena kaum muslimin dan daerah kaum muslimin sudah tersebar luas, dan diwan-diwan sudah mulai diterapkan karena Romawi sudah ditaklukkan, dan sebahagian kaum muslimin mengambil cara daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, yaitu penanggalan. Dan orang-orang zaman Umar bin Khattab tidak akan menerima surat sampai ada capnya dan sampai ada tanggalnya. Nah, semua data mulai diambil dari orang-orang Romawi tersebut, dan diantaranya penanggalan. Hanya saja masalah tanggal ini, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabatnya, kapan kita mulai? Supaya kita tidak meniru orang-orang yang bukan Islam. Sehingga mereka bersepakat kita memulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Itu mulai penanggalan hijriah. Kemudian di antara salah satu sebab kenapa orang-orang merayakan satu Syura atau satu Muharram adalah karena mereka berkeyakinan bahwa Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah adalah di bulan Muharram. Dan ini merupakan kekeliruan yang fatal. Walaupun Umar bin Khattab menentukan kalender hijrah tersebut dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinah, namun tidak ada ahli sejarah bahwa Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah dimulai dari Muharram. Tidak ada demikian. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah yaitu di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Karena di antara salah satu yang menyebabkan orang melakukan peringatan malam 1 Muharram, karena mereka berkeyakinan Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan itu adalah mulai awal kejayaan. Sehingga sebahagian kaum muslimin, mereka melakukan perayaan ini, perayaan itu. Padahal mereka tidak tahu. Sebenarnya Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah adalah di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Kemudian kalaupun itu memperingati hari Hijriah, kita mengetahui itu baru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan amalan yang paling bagus adalah amalan yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, tidak satu pun dinukilkan kepada kita. Kalau seandainya itu adalah sesuatu perbuatan yang baik, terutama yang berkaitan dengan agama, maka seandainya atau maka sesungguhnya para ulama-ulama kita terdahulu, mereka sudah menukilkan kepada kita. Jadi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang namanya perayaan pada malam satu surah atau pergantian tahun baru di dalam Islam. Dan kita juga mengetahui sebagaimana dinukilkan oleh salah seorang ulama ahli sejarah bahwa perayaan-perayaan tersebut, semua bentuk perayaan, kalau kami tidak salah, yang menukilkan adalah Al-Makrizi di dalam kitabnya Al-Mawa'iz. Al-Makrizi di dalam kitabnya Al-Mawa'iz menukilkan ada 27 perayaan yang dilakukan terutama oleh orang-orang Syiah dulu yang ada di Mesir, atau Fatimiyun, mereka menisbatkan kepada Fatimah, namun mereka bukanlah dari Fatimah radhiyallahu taala anha, atau yang kita kenal dengan Al-Ubaidiyun yang ada di daerah Mesir sana dulu. Disebutkan oleh Imam Al-Makrizi, di sana mereka merayakan ada bentuk 27 perayaan. Dan itu baru diadakan pada abad keempat Hijriah. Berarti 3 abad sebelumnya kemana? Dan ini menunjukkan dan cukuplah bagi kita bahwa itu bukan bersumber dari agama Islam. Barakallahu fikum, semoga Allah menjaga kita semuanya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang tersisa dan waktu kita kurang lebihnya 10 sampai 15 menit lagi, Ustaz. Barakallahu fikum. Sebentar, Ustaz ya. Begini, Ustaz, pertanyaannya.
sebagian saudara kita yang mengatakan bahwa kalau kita cinta agama kita tidak perlu membawa budaya-budaya Arab atau sok Arab. Ya, mereka berdalih dengan surah Al-Hujurat ayat ke-13 ya, untuk saling mengenal. Jadi Islam di Arab beda dengan di Nusantara. Bagaimana Ustaz untuk menanggapi statement ini? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sebenarnya ini ikhwatul Islam adalah pemikiran-pemikiran yang lama yang disegarkan kembali. Pemikiran-pemikiran yang lama yang kembali disegarkan. Dan ini sebenarnya adalah pembahasan yang sangat panjang sekali, terutama mereka-mereka yang mengatakan kita cinta kepada agama, namun tidak mesti agama kita harus sama dengan Arab. Perkataan ini adalah perkataan yang masih umum, yang perlu kita definisikan atau yang perlu kita perincikan. Apa makna daripada perkataan mereka tersebut? Apabila itu hanya berkaitan dengan adat saja, adat istiadat, seperti misalnya adat kita memakai songkok nasional, itu tidak menjadi masalah, silakan pakai. Seperti misalnya adat kita memakai baju koko atau memakai baju batik, tidak menjadi masalah, dipersilahkan. Namun harus kita mengingatnya, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu kalau seandainya kita menyebutkan kita cinta kepada agama dan bukan adat Arab yang kita bawa. Kalau seandainya demikian, maka tidak menjadi masalah. Silahkan pakai pakaian Nusantara. Silahkan kita memakai pakaian yang sesuai dengan daerah kita, namun tidak menyelisihi syariat Islam. Namun yang menjadi permasalahan adalah kalimat ini, adalah kalimat yang mereka seolah-olah menafikan dan menghilangkan yang sebenarnya itu adalah syariat Islam. Dan ini disebutkan di dalam buku-buku. Terutama mereka yang senantiasa mengagungkan dan membunyikan yang namanya Islam Nusantara. Kalimat ini adalah kalimat umum yang perlu diperinci apa maknanya. Kalau seandainya adat kita, harus kita memakai adat kita, dipersilahkan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan agama. Tidak ada menjadi masalah. Tidak pernah kita melarang kaum muslimin, atau tidak pernah agama kita melarang orang pakai peci nasional. Tidak ada. Tidak ada orang yang melarang memakai baju koko. Silakan pakai apapun, namun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hanya saja, maksud dari sebahagian kaum muslimin mengatakan yang demikian adalah adat yang mereka maksud itu adalah, atau budaya yang mereka maksud itu adalah syariat Islam itu sendiri. Seperti kita contohkan, cadar itu adalah budaya Arab. Atau cadar itu adalah budaya Yahudi. Na'udzubillah, ini perkataan siapa? Pantaskah mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW? Tidakkah mereka mengetahui tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan agama secara sempurna? Pantaskah mereka mengatakan ini adalah adat budaya atau adat Arab saja? Bahkan adat di daerah kita mengetahui karena kami berasal dari Pulau Sumatera, betapa banyak adat dari Pulau Sumatera yang hukum asalnya mereka menutup mukanya untuk kaum wanita. Dan ini tidak bisa kita katakan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak, ini bukan budaya Arab, ini budaya Islam, ini adalah agama kita, ini bukan budaya. Kita harus membedakan mana agama dan mana budaya. Kalau masalah adat, dipersilahkan, kita memiliki adat masing-masing. Orang Arab punya adat, orang Indonesia punya adat, orang Turki punya adat, orang mana saja punya adat. Namun apabila sudah berkaitan dengan agama, semuanya sama. Misalnya sebahagian kaum muslimin juga mengatakan yang memiliki jenggot misalnya, seperti saya ini misalnya, yang memiliki jenggot misalnya, itu budaya Arab, bukan budaya kita. Budaya kita, tidak ada jenggotnya. Apabila tujuannya mengatakan itu adalah budaya, sama saja dia mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Dan itu sangat berbahaya. Namun kalau seandainya tidak tumbuh dan tidak mengolok-olokkan, itu permasalahannya lain. Ada sebahagian kaum muslimin yang mengatakan, kalau kita menjaga jenggot atau memelihara jenggot, nanti seperti, karena jenggot orang Indonesia ini seperti kesebelasan pemain bola. 11 di sini, 11 di sini. Apabila tujuannya adalah mengolok-olok, itu mengolok-olok agama. Itu bahaya. Namun kalau seandainya tidak tumbuh, tidak perlu ditumbuhkan. Karena itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan diolok-olok. Atau seperti misalnya kalau saya memelihara jenggot saya ini seperti paku misalnya. Kalau nanti terkena orang lain bisa meletus, kalau terkena balon bisa meletus, atau perkataan-perkataan yang lainnya. Itu sama saja mengolok-olok agama, dan itu adalah agama, bukan sekedar budaya.
Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang lainnya, atau begitu juga dengan agama yang lainnya. Jadi permasalahannya harus kita bedakan mana adat, mana budaya, dan mana agama. Yang agama adalah agama, dan agama sama semuanya di mana saja, di Arab, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Turki, di Kuwait, dan semuanya sama. Kalau itu berkaitan dengan agama. Sedangkan berkaitan dengan budaya adat, dipersilakan kita semua memiliki adat budaya masing-masing selama tidak mengkhilafi syariat. Makanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ini kami peruntukkan kepada mereka yang katanya tidak cinta kepada orang Arab. Ketahuilah, kalau seandainya kalian berada di daerah Arab, kalian akan tahu betapa besar cintanya orang Arab, terutama Arab Saudi ini, kepada negara kita yang tercinta Indonesia. Kalau seandainya kita tahu betapa cinta dan sayangnya orang Arab Saudi ini kepada orang-orang Indonesia, maka kalian akan kembali mengambil perkataan yang tadi telah disebutkan dan tadi yang sudah dikeluarkan. Kita tahu, di sini ada yang namanya festival kebudayaan. Bahkan di kota Madinah ada namanya festival kebudayaan. Semua negara mereka mengadakan bentuk adat daerah mereka masing-masing. Bukan berarti mereka benci kepada adat, tidak. Bahkan mereka memperlihatkan, membuatkan festival masalah adat supaya kita sama-sama ingin mengetahui. Dan itulah makna daripada ayat Al-Hujurat yang tadi disebutkan. Khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mereka sudah menerapkan jauh-jauh hari. Betapa banyak festival-festival budaya. Dan bahkan kita sendiri, negara kita yang tercinta, walaupun tidak pernah juara, namun kita sudah pernah dan memperlihatkan bahwa ini adalah negara dan adat kita tercinta. Dan alhamdulillah, kita pernah memperlihatkan daerah Sumatera, terutama Sumatera Barat. Kemudian kita juga kemarin menampilkan pakaian Kalimantan atau adat Kalimantan. Kemudian sebelumnya juga kita pernah menghadirkan budaya Papua. Kemudian kita juga pernah menghadirkan kalau masalah budaya Jawa itu sudah pasti. Namun intinya, bagaimana kita harus membedakan mana adat, mana agama? Agama semuanya sama. Bukankah Allah mengatakan, Allah inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi karena rahmat untuk semua alam. Jadi agama ini semuanya sama. Sedangkan masalah adat boleh berbeda selama tidak mengkhilafi agama yang dibawa oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat panjang. Hanya saja ini adalah luka lama yang kembali disegarkan. Bukankah kita dulu melihat di daerah Turki di zaman Atatürk, azan sudah mulai bahasa Turki, doa sudah mulai bahasa Turki, karena mereka mengatakan inilah kita Turki, ini adalah daerah kita. Nah, itu adalah penyakit lama, itu adalah luka lama yang kembali disegarkan. Oleh karenanya, bagaimanapun agama adalah agama, dan agama Islam semuanya sama di mana saja. Hanya saja apabila berkaitan dengan tinggal maslahat dan mafsadat, apakah ini cocok diterapkan atau ini tidak cocok diterapkan, itu permasalahannya lain. Itu permasalahannya adalah ijtihad. Sedangkan agama dimanapun itu semuanya sama, dan itu bukti kita cinta kepada Nabi yang berasal dari Arab, kita cinta kepada Al-Quran yang berbahasa Arab, dan hadis-hadis Nabi yang juga berbahasa Arab. Sehingga tidak ada alasan kecuali kita cinta kepada Arab, karena Nabi kita berasal dari bangsa Arab, dan Al-Quran kita juga berbahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ikhwatul Islam, adat dipersilahkan karena tidak pernah adat-adat dibatalkan secara keseluruhan di dalam agama Islam. Hanya saja diperlihatkan apakah adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam atau tidak bertentangan. Itu banyak perincian-perincian yang harus kita sebutkan, dan ini jawaban secara singkat. Namun jawabannya atau permasalahannya sebenarnya sangat panjang. Belum lagi nanti ada tuduhan-tuduhan terhadap khususnya negara Arab Saudi. Banyak tuduhan-tuduhan negara ini adalah negara yang radikal. Sebenarnya seperti perkataan yang tadi kita sebutkan, kalau seandainya mereka tahu betapa besar cinta Arab Saudi kepada negara Indonesia, maka mereka tidak akan pernah mengatakan perkataan yang demikian. Semoga Allah menjaga kita, memberikan hidayah taufik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Ini sebelumnya saya minta maaf Ustaz karena mungkin suaranya akan bercampur dengan rintik hujan di luar. Ini alhamdulillah Kalimantan Timur sedang turun hujan.
Allahumma Masya sayyiban Allah, nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, Ustaz. Dan pertanyaan sebelumnya mengingatkan saya dengan festival yang rutin diadakan oleh kampus Islamic University of Madinah, Ustaz ya. Masya Allah, tabarakal Kemudian rahman. untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, sebagai penutup juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah Waalaikumsalam melindungi warahmatullahi. kita, keluarga, juga seluruh kaum muslimin dari mara bahaya, memberikan kita taufik dan hidayahnya, mengikhlaskan niat hanya untuknya, memudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan, dan memasukkan kita ke surga firdausnya. Ya, begini Ustaz. Selama 3 bulan ini, saya telah menjalani ta'aruf dengan seorang ikhwan. Dan alhamdulillah atas nasihat, ilmu, serta masukan dari Ustadz, saya sudah melewati tahap nazar. Ikhwan tersebut ya juga telah mengungkapkan niatnya untuk mengkhitbah saya. Tetapi masih ada sedikit keraguan dalam hati saya, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, bagi seorang akhwat, apa wajar Ustadz jika belum ada keyakinan 100% sebelum akad dilangsungkan? Dan keyakinan 100% itu apa baru bisa dirasakan ketika telah menjalani kehidupan bersama? Ya. Lalu apa saya perlu beristikharah kembali untuk menguatkan keyakinan saya, Ustaz? Barakallahu fika. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan kita berdoa terutama kepada si penanya, semoga setelah kemerdekaan ini 17 Agustus mereka cepat-cepat untuk menikah insyaallah taala. Kita tahu ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang namanya 100%. 100% itu sesuatu yang susah. 80%, 20%, yakin 80%, kurang yakin 20%. Sehingga keyakinan kita tersebut, tentunya kita berdoa kepada Allah, usaha senantiasa kita melakukannya, berdoa kepada Allah, minta pendapat kepada keluarga, kepada teman-teman yang sudah menikah, dan juga kita mencari informasi tentang ikhwan tersebut, atau mencari informasi tentang keluarganya, informasi dari teman-temannya, kita semua mencari informasi tersebut. Namun 100% itu susah ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Namun ada persentasenya. Persentasenya misalnya berapa persen? Berapa persen dia yakin, berapa persen dia tidak yakin. Yakin misalnya 70%, berarti itu sudah kadar maksimal 80%, karena tidak mungkin 100%. 100% itu yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama seorang yang ingin menikah, dan ini adalah untuk para pemuda dan pemudi, yang membuat kita yakin tersebut adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian niat kita adalah betul-betul ingin menjaga jiwa kita dan diri kita. Kemudian kita mengetahui bahwa calon pasangan kita ini, mereka baik agama dan akhlaknya, walaupun tidak 100%. Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan, mencari 100% itu tidak mudah, susah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, apabila kalian ingin menikah, terutama seorang pemuda, mencari seorang wanita, cari nasabnya, cari kehartanya, cari keturunannya, cari akhlaknya. Namun apa kata Nabi SAW? Cari yang memiliki akhlaknya, atau cari yang memiliki agamanya, taribat syarak, kalian akan beruntung. Begitu juga seorang wanita, cari yang agamanya, kalian akan beruntung. Maksudnya apa? Tidak ada yang sempurna. Yang 100% itu tidak ada. Keyakinan kita 100%. Apabila kita sudah yakin dengan ikhwan tersebut, terutama si penanya adalah akhwat, apabila kita yakin ikhwan tersebut adalah baik akhlak dan agamanya, 70% itu sudah cukup. 30% itu bisa disempurnakan dengan kita. Itulah yang namanya menyatukan antara dua insan yang sama-sama kurang, mereka saling menyempurnakan satu sama lain. Karena pasangan kita memiliki kekurangan sebagaimana kita memiliki kekurangan. Sebagaimana kita tidak sempurna, begitu juga mereka tidak sempurna. Nah, sebagaimana mungkin persentase yang tadi disebutkan, mungkin 70% atau 80%, begitu juga dengan calon pasangan kita tersebut. Namun yang menguatkan kita adalah niat kita yang pertama. Apa sih tujuan kita menikah? Apakah hanya sekedar takut dikatakan jomblo? Atau takut dikatakan kapan menikah untuk menghindari pertanyaan seperti ini? Apa tujuan kita dan apa niat kita? Ataukah apakah tujuan kita menikah untuk betul-betul ingin menjaga? Karena setiap manusia mereka berbeda. Ada orang yang butuh cepat untuk menikah. Ada orang yang tidak butuh cepat untuk menikah. Itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Nah, itu ketika keyakinan
keyakinan tersebut, maka kita lihat berapa persen kita sudah yakin. Tentunya berdoa kepada Allah, dan istikharah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan istikharah itu ikhwatul Islam, tidak mesti kita menunggu jawaban harus sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak. Kita tetap jalan. Kita melakukan prosedur yang telah disebutkan oleh syariat Islam. Kalau seandainya ada halangan dan ada tantangan di sana, ketahuilah itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita sudah istikharah dan kita tetap melanjutkan usaha kita tersebut dan diberikan kemudahan, itulah jawaban yang sebenarnya. Oleh karenanya kepada saudari kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah dan memberikan jodoh yang terbaik kepada kita semuanya. Ketahuilah tidak ada manusia yang sempurna, dan ketika kita sudah mantap untuk menikah dengan seorang ikhwan dan sudah melakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha sudah dilakukan, tinggal kita berdoa dan menyerahkan. Itulah yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita menyukupkan semuanya kepada Allah, dan Allah itu adalah sebaik-baik kita berserah diri. Karena kita hanya bisa menilai seseorang secara zahir saja, sedangkan batinnya tidak bisa kita nilai. Namun masalah keyakinan, apakah kita sudah pasti untuk melangkah, ketahuilah yang namanya 100% mungkin susah untuk kita melakukannya dan meyakinkannya. Kemudian juga bertanya kepada mereka-mereka yang sudah berkeluarga, mengambil pelajaran apa yang harus diberikan nasihat. Karena biasanya apabila kita meminta nasihat kepada mereka yang sudah berumah tangga, maka nasihat mereka itu akan diberikan sesuai dengan pengalaman mereka dan sesuai dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Allah berikan yang terbaik. Allah jadikan mereka yang sudah berkeluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang belum menikah untuk cepat-cepat menikah, untuk mencari pasangan, dan pasangan yang terindah adalah mereka yang baik agamanya. Mereka yang baik akhlaknya dan agamanya, karena seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila dia sayang kepada wanita tersebut, apabila dia suka kepada wanita tersebut, dia akan menyayanginya dan menghormatinya. Namun kalau seandainya dia tidak suka, maka dia tidak menzaliminya. Karena betullah Nabi tidak akan sia-sia menyebutkan agama dan akhlak. Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri kami pribadi. Kalau seandainya ada ucapan-ucapan yang silaf, yang keliru, yang tidak di tempatnya, kami mohon maaf. Karena itu semua karena kekurangan dan kebodohan kami, karena kurangnya ilmu kami. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir sebagaimana yang disebutkan oleh saudara kita tadi. Semoga Allah senantiasa menjaganya dan menjaga keluarga semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para rekan penuntut ilmu sekalian, tadi adalah jawaban sekaligus penutup ya dari Ustadz kita, Ustadz Ariful Bahri, hafizahullah ta'ala, yang memberikan jawaban 70%, sisanya tawakal. Insya Allah nggak apa-apa, khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik ya Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah disampaikan. Ya, kami menyapa kembali ya, atau menyapa untuk sebagai penutup kepada pemirsa Al-Firqatun Najiyah, kemudian ada pemirsa Hijrah TV, Handil Mengaji juga, kemudian ada Masjid Nurullah Kalibata City, pemirsa Robbani TV juga ada, kemudian ada Niaga TV, kemudian Polisi Cinta Sunnah juga ada, kemudian ditambah dengan pemirsa MSTV Samarinda, RVC Channel. Kita cukupkan. Tadi Ustadz sudah menutupnya juga, ya, dan membaca doa kafaratul majlis. Saya Fedi Ainur sebagai pembawa acara dan mewakili kru-kru yang bertugas, memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan di penghujung suaranya tidak jelas, mungkin karena bercampur dengan suara rintik hujan di luar sana. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.